Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Septiani Ajurumia dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview jurnal tentang membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat sebagai pemenuhan tugas kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA. Nah, judul jurnalnya itu Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Nama jurnalnya Jurnal Edunomika. Volume dan halaman. Volumenya itu 03 nomor 02. Tahunnya itu 2019. Nah, penulis jurnalnya yaitu Helisa Margahana dan Eko Trianto. Reviewer itu saya sendiri, yaitu Miftah Septiani Ajurumia. Dan tanggal reviewnya itu 20 Januari 2021. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Menurut David McClellan, suatu negara itu dapat menjadi makmur jika sedikitnya itu memiliki 2% entrepreneurship dari jumlah penduduknya. Nah, dalam jurnal tersebut juga ada beberapa alasan penting untuk memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia. Nah, yang pertama itu jumlah lapangan pekerjaan yang semakin bertambah. Yang kedua itu jenis lapangan pekerjaan yang semakin beragam. Yang ketiga ada mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat ada mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Yang keenam itu meningkatkan tarif ekonomi suatu wilayah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Istilah entrepreneurship pertama kali dikemukakan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755 pada saat melakukan penelitian tentang IQ entrepreneur. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya berusaha atau mengusahakan. Nah, dalam Encyclopedia of America pada tahun 1984, berarti pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko dengan menciptakan produksi termasuk modal, tenaga kerja, bahan baku, dan dari usaha bisnis mendapatkan profit atau keuntungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka untuk membahas topik yang dikaji. Kajian pustaka itu dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya itu bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Selanjutnya ada pembahasan. Jiwa entrepreneurship bagi masyarakat seharusnya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, instansi akademik, maupun instansi swasta. Kebutuhan kuantitas entrepreneur di Indonesia itu memang sangat mendesak. Dengan adanya perdagangan bebas yang akan terjadi untuk beberapa tahun ke depan, itu dibutuhkan entrepreneur yang banyak dan yang berkualitas untuk membendung laju pengaruh usaha dan bisnis dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Selain itu, entrepreneurship itu mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Entrepreneur mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi bahkan menghapus angka pengangguran yang semakin membesar. Di sini juga ada tradisi entrepreneurship pada keluarga. Nah, lingkungan keluarga itu adalah lingkungan pertama seseorang dalam kehidupannya. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, saudara, kakak, kandung, dan adik kandung. Nah, dalam lingkungan keluarga, salah satunya itu orang tua akan mempengaruhi anaknya dalam menentukan masa depannya, misalnya dalam memilih pekerjaan. Kebanyakan orang tua itu pada sebuah keluarga kurang memberi arahan kepada anaknya agar mempunyai jiwa entrepreneurship. Sejak kecil, orang tua itu kebanyakan lebih mengarahkan anaknya untuk memiliki cita-cita, seperti menjadi guru, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Dalam upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur,
sejak kecil sangat ditentukan oleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itulah, peran orang tua itu sangat penting untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur terhadap anaknya. Di samping peran orang tua, ternyata pendidik memegang peran penting dalam mendidik atau menanamkan mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pada peserta didik menjadi seorang wirausahaan atau entrepreneur sejati, sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karir mereka. Pendidikan akan membentuk wirausaha dengan meningkatkan pengetahuan tentang bisnis dan membentuk atribusi psikologi sebagai halnya kepercayaan diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Entrepreneurship dan perannya dalam perekonomian. Rasionalisasinya adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi atau mimpi yang tinggi. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan kesempatan, dia akan mampu merubah atau menghasilkan sesuatu yang baru, relasi yang baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada maupun menghasilkan usaha yang baru. Usaha ini akan mengarahkan material atau bahan untuk berubah bentuk yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen itu mau membelinya. Jadi kesimpulannya itu adalah untuk menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah tempat pertama untuk belajar dan membentuk karakter. Tradisi keluarga itu mengarahkan manusia untuk berjiwa mandiri, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan ulet. Nah, kemudian itu setelah itu adalah untuk menimbulkan jiwa entrepreneur itu ada pendidikan yang mengarahkan peserta didik itu untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Nah, berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan berkembangnya entrepreneur muda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.